Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhammad Rifana dengan NIM 312410675. Sini saya akan menjelaskan glosarium. Apa itu glosarium? Glosarium itu berisi daftar istilah-istilah penting terkait media sosial, terutama yang terkait dengan aplikasinya pada bidang bisnis, pendidikan, dan politik beserta artinya. Yang pertama ada analisis. Analisis itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada aplikasi, paket perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi tertentu untuk pengguna akhir atau aplikasi lain. Yang ketiga ada asinkronus, skema belajar pada jadwal Anda sendiri dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada audio, yaitu istilah untuk menggambarkan suara atau kebisingan dalam rentang yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang kelima bisnis, sebuah organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial. Yang keenam ada blended learning, proses pembelajaran yang melibatkan beberapa mode aktivitas. Yang ketujuh ada blog. Blog adalah jurnal online pribadi yang sering diperbarui dan ditujukan untuk konsumsi masyarakat umum. Yang kedelapan ada blogger. Blogger yaitu seseorang yang menulis secara teratur untuk jurnal online atau situs web. Yang kesembilan ada Canva, sebuah aplikasi yang menyediakan format untuk berbagai kebutuhan mulai dari presentasi, video, dan lain sebagainya. Yang ke-10 ada channel. Itu suatu lorong saran akses untuk sesuatu komunikasi atau ide. Yang ke-11 ada cloud computing. Gimana sih bacanya? Istilah komputasi awan atau sistem data disimpan pada cloud atau server provider. Yang ke-12 ada content creator, yaitu ya mungkin teman-teman juga banyak yang tahu content creator itu apa. Adalah seseorang yang membuat materi yang menghibur atau mendidik untuk diakses melalui media atau saluran. Ya contohnya seperti sekarang TikTok, mungkin YouTube, kebanyakan content creator gitu. Yang ke-13 ada content management system, dalam kurung CMS, yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola konten secara cepat sehingga pengguna tidak lagi memikirkan detail kodenya. Yang ke-14 ada COVID-19, yaitu pandemi global sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada bulan Maret 2020. Yang ke-15 ada cyber. Kata cyber menunjukkan hubungan dengan teknologi informatika atau IT, yaitu komputer yang berhubungan aspek komputasi yang menyimpan data, melindungi data, yang bisa mengakses data, memproses data, mentransmisikan data, dan menghubungkan data. Yang ke-16 ada digital, teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua keadaan, non plus dan plus. Yang ke-17 ada digital marketing, merupakan metode pemasaran secara online dengan melibatkan media sosial. Domain 18 domain merujuk ke alamat atau nama internet. Domain atau nama domain adalah lokasi situs web. Yang ke-19 ada dosen, yaitu tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan tinggi. Yang ke-20 ada download, yaitu transfer data secara umum atau mentransfer file tertentu. Yang ke-21 ada Dropbox.
Repositor cloud yang memungkinkan akses dan pengerjaan file dari ponsel atau tablet sehingga bisa dibagikan dengan orang lain. Yang kedua ada e-commerce, mode perdagangan elektronik yang melibatkan transaksi virtual seperti QRIS contohnya mungkin. Yang ke-23 edukasi, yaitu upaya untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan atau belajar. Yang ke-24 ada e-learning, sebuah sistem pembelajaran berdasarkan pengajaran formal tetapi dengan bantuan sumber daya elektronik. Itu pemirsa. Yang ke-25 ada endorse, kegiatan dukungan atau pengesahan memasarkan sebuah produk iklan. Yang ke-26 ada enterprise, istilah yang digunakan untuk mempresentasikan suatu perusahaan tanpa melihat besar atau kecil ukurannya. Yang ke-27 ada Facebook. Ya, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata Facebook, yaitu platform media sosial nomor 1 dari grup Meta. Biasanya teman-teman yang sering COD seperti itu ya sudah tahu. Ada 28 ada Facebook Group. Nah, teman-teman COD ini pasti sudah tahu mungkin Facebook Group seperti apa, yaitu komunitas yang berpusat pada kepentingan bersama. Yang ke-29 ada Facebook Page, jenis bisnis profil Facebook untuk perusahaan, organisasi, dan toko masyarakat. Yang ke-30 ada followers, dibentuk terutama oleh platform media sosial Twitter dan mengacu pada pengguna yang telah berlangganan konten tertentu. Yang ke-31 ada Gen Z, anak-anak Gen Z, anak-anak zaman sekarang ya, kelompok masyarakat yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Yang ke-32 ada Google, yaitu salah satu perusahaan internet terbesar di dunia yang besar karena mesin pencarinya. Yang ke-33 ada Google Forms, salah satu layanan gratis dari Google di mana Anda dapat membuat dan mengisi survei langsung di ponsel atau browser web tanpa perangkat lunak khusus. Yang ke-34 adalah host, pengguna yang menjadwalkan rapat mereka memiliki izin penuh untuk mengelola rapat. Yang ke-35 ada hosting, yaitu layanan di mana penyimpanan dan sumber daya komunikasi disediakan untuk individu atau organisasi. Yang ke-36 ada human computer interaction, konsep yang membahas berbagai mode interaksi manusia dan komputer. Yang ke-37 ada influencer gadungan, yaitu seseorang yang melakukan aktivitas melalui media sosial untuk memengaruhi orang lain agar mengikutinya. Ya, contohnya siapa influencer? Mungkin kayak seperti Andovi, mungkin ya, yang seperti itu teman-teman semuanya. Yang 38 ada internet, suatu tipe jaringan yang menghubungkan penggunanya pada cakupan global. 39 ada Instagram atau bisa sering disebutnya IG ya saudara sekalian, yaitu salah satu platform media sosial dari kelompok Meta. Ya, tadi salah satu kelompok Metanya tadi kita sudah sebutkan, yaitu Facebook, yang berbasis foto dan video. Yang ke-40 ada kampanye, tindakan komunikasi yang bertujuan memengaruhi khalayak sasaran. Yang ke-41 ada Komisi Pemilihan Umum atau KPI,
KPU, yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional. Ya. Yang ke-42 ada Knowledge Management System, sistem pengelolaan pengetahuan berbasis teknologi informasi. Yang ke-43 ada konten media sosial adalah hampir semua hal yang Anda bagikan di media sosial, apakah itu pembaruan teks, fotografi, video atau tautan dan lain sebagainya. Yang ke-44 ada kuliner. Istilah kuliner umum berkisar dari cara menyiapkan makanan dan saus hingga barang-barang dapur hingga hidangan itu sendiri. Yang ke-45 ada Learning Management System atau bisa disingkat LMS, yaitu kelompok perangkat lunak yang dikhususkan untuk mengelola isi materi dari suatu kursus atau perkuliahan dengan menggunakan internet. Mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan glosarium dan istilah-istilahnya itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.